Kitabullahi dusturi wa khairul khalqi uswatuna bisunnatihim jalanuri bihadayil haqqi arsyadana lazimtu mahadinal Qur'an wa dzikrullahi yas'iduna arafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridillah wa li syafati rasulillah wa li karamati awliya wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ya kamu ya karena setelah ini suatu sebelum salat kalau di narang tadi yang bukan mobil yang mobil wa ila ada bil krisna fi ma la rasul sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah wa billahi min syaitanir rajim dan kitab saya mengerti lahul fatihah wa billahi wa ila jasadi jami dan nasis lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu ta'alum ilahi ridhallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wa li'ihya'idini wa syukri nikmati binnati sawtikati wa tawakul. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian summa ja'ala nuli ndadekake sinten Allah laha marang salat syuruton ing pira-pira syarat lazimatan kang tetep min rafi hadasin saking menghilangkan hadas. Jadi dari syarat tadi tidak serta-merta kemudian gak ada aturannya, tetap ada aturannya. Yang pertama adalah min rafi hadas, disuruh untuk rafi hadas, menghilangkan hadas. Kemudian wa izalatin najasin dan menghilangkan najis. Liyas tadima supaya langgeng apa anadufatu bersih liliko irobihi marang ketemu Tuhannya pangerane musolli. Kenapa kita disuruh untuk menghilangkan hadas, kemudian juga rafu hadas, mengangkat hadas ya. Kenapa kok bahasanya mengangkat? Karena kalau rafu hadas berarti itu menghilangkan dari anggota luar. Izalatin najasin ya kan. Kalau kemudian rafu hadas itu sama ya, pokoknya menghilangkan, maknanya sama, tapi bedanya kalau hadas itu dari dalam diri kita, kalau najis itu dari faktor eksternal kita. Kenapa kok demikian? Karena supaya kita selalu bersih ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taharatu lan bersih suci li adai fardhi krana nekani fardune Allah. Karena kita kan kalau mau ke kampus, mau aktivitas, apalagi ketemu gebetan nih, atau mau malam mingguan, entah bersama pasangan yang sudah halal atau yang masih haram, itu kan masih pada maca ganteng, pada pakai gincu, pada skincarean, sing lanang yo nggawa semprot minyak wangi dan semacamnya. Nah makanya ini khusus kalau prosesi wudu, ini khusus kita untuk meeting bersama Allah Subhanahu wa taala. Tumandu-manuha nuli nyimpen sinten Allah ing salat tilawata kitabihi ing membaca kitab Allah, membaca firman-firman Allah atau membaca kitabnya Allah Al-Qur'an al-mutarat ala kang den tartilake macane tartil lihat baru ma supaya angen-angen supaya angen-angen sapa musolli ma ing perkara fihi ing dalem kitab iki. Jadi setelah itu disuruh untuk membaca ya kan, di dalam gerakan sholat itu ada membaca Al-Quran dengan cara yang tartil, dengan cara yang jelas ya kan. Supaya apa? Kita bisa ngangen-angen. Lah saiki nek cara macane bloko suto iki apa ya bahasa Jakarta nih. Polosan los itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di tarawih itu kan kita tidak bisa menghayatinya, membacanya. Lihat baru kan, ma'ing perkara fihi dalam kita tidak bisa bertadabbur. Coba kalau dimulai dari Fatihah ya, teman-teman yang punya hajat atau yang sedang sadar memiliki membaca dimulai dari Fatihah, itu rasanya sudah menyentuh sekali loh. Kalau kita itu enggak, jangan dimulai Fatihah dulu, dimulai dari Kabiro itu kan
sudah menyentuh banget itu kafira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa terus ini wajah tuh kan kalau itu diresepi ini wajah tuh wajhiya lillahi itu sangat ya apa yang kita lakukan itu hanya kepada Allah apalagi sudah masuk ke surat-surat selanjutnya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan bahasa iyyaka na'budu kan mencerminkan kalau aku tuh hanya kepada Engkau ya Allah na'budu menyembah itu kalau kita dalami itu sangat seru banget wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau juga minta pertolongan kenapa diksinya itu kayak relate banget di zaman sekarang iyyaka na'budu ya awake dhewe iki nyembah dan meminta pertolongan ku yo mung pangeran setelah satu hari caper neng gone bos caper neng gone dosen nggak enak pengaruh bilas caper neng gone mertua misal caper neng gone punya motif-motif terselubung di dalam kerjaan kita kemudian ketika sholat itu kembali lagi ke sesuatu yang normal iya karena butuh dia mungkin jenengan kulo mbah iya karena saya dan hanya kepada engkau kita minta pertolongan setelah golek utangan rono rene kemudian sholat mocok iya karena dua iya karena stain itu kan kayak oh iya memang pengiran tok jadi itu kalau kita resapi enak banget tapi nek sholatnya gak diresapi ya wis syukur los nomor amin suratnya ya mengkuluhu terus kan itu berarti mode ya nggak salah secara syariat berarti itu mode ibadahnya yang ya orang yang mutabidin, orang yang hamba, karena hamba itu kan anak buah, hamba itu kan dia melakukan suatu pekerjaan berdasarkan rasa takut, ya kan? Pokoknya aku melakoni perintah pangeran. Nah, kalau kita ada motifnya kepada Allah, berarti nanti kita masuk ke arah sebagai seorang yang beribadah dengan cara tijar, dengan cara untung dan rugi. Kita pedagang, ibadah dengan Allah, ibadah enak profitnya. Nah itu cara kita berdagang sama Allah ya nggak masalah boleh saja. Nah yang paling dhuwur adalah mukhlasin seorang yang mukhlasin yang ikhlas dan lebih atasnya lagi ada muhibbin yang benar-benar cinta ning gone pangeran karena kita bisa sowan ning gone pangeran ya hanya di waktu-waktu tadi di waktu sholat. Nah kemudian dibacakan surat min awamiri saking pira-pira perintah Allah wa nawahihi lan pira-pira cegahane Allah. Surat-surat itu ada perintah-perintahnya dan juga larangan-larangan Allah ketika membaca surat-surat pendek. Kayak tabaru lan ngalap ibarat sinten musoli ijazih al-fadhihi ing oleh ngapesake kitab wa ma'anihi lan pira-pira maknane oleh ngapesake pira-pira lafaz kitab wa ma'anihi lan pira-pira maknane kitab. Ijaz ki apa maknane ringkes ya itu ijaz apa sakit suma ala kohanuli gumantongake menghubungkan atau berkaitan sinten Allah yang sholat di awqatin ya kan kelawan pira-pira waktu rotibatin kang urut-urut sholat kemudian ada timingnya ada waktunya ada pola waktunya yang kemudian sesuai duha ya pagi sholat wajib ya yang seperti kita ketahui wa asmanin lan pira-pira zaman kita ya, sholat ketika Idul Fitri, sholat ketika sholat kusuf, ya, sholat gerhana dan sholat istisqa itu kan berkaitan dengan asman mutaro difatin kang berturut-turut ya kuna supaya ono apa turatifu berturut-turut di asmaniha pira-pira zamane sholat wa tatafi ulan nuli-nuline auqatiha piro-piro waktu sholat iku sababan ing sebab istidamatil khudu'i marang istidamah itu berkelanjutan kontinu marang langgengake andap asor lahu marang Allah. Jadi ketika kita sholat selalu 5 waktu itu kayak ya kita itu ada segi kontinuitasnya gitu. Tidak hanya kerja doang yang kontinu 1 hari 8 jam kemudian sekolah yang kemudian jam 12 istirahat
yang TK jam 10 pulang, ya segi ibadah pun juga ada kontinuitas. Itu yang keren dari agama kita Islam. Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya segi ibadah pun itu dilaksanakan dengan sangat termanage, dengan sangat rapi. Jadi itu termasuk ngaji dan segala hal yang lain itu ya dimanage dengan rapi. Tidak kok semuanya itu kemudian dilaksanakan dengan apa bahasanya, kayak dilaksanakan spontanitas, ya enggak. Kita butuh untuk memanage juga. Falatang koti mongko ora pegot apa arah batu wedi iku saking Allah, wala roba batu lan ora, dan tidak pegot apa arah batu demen fihi ing dalam Allah. Jadi nek dilaksanakan terus menerus, kita kayak ingat pada Allah terus, selalu cinta kepada Allah, karena setiap hari mau nggak mau kita terus face to face, kita terus bermuajah dengan Allah melalui sholat. Coba kalau nggak tahu ya, kalau umat Kristen itu ya kok misalnya itu Katolik itu cuma di Sabtu Minggu itu nggak tahu tuh kenapa pas seperti itu. Nanti PR bagi saya itu penasaran kenapa nggak seperti sholat yang selalu 5 waktu ya kan. Jadi potensi cintanya kepada Allah, makanya agama yang paling religius yang imannya sangat kuat dan menuju fanatik ya Islam, karena hampir setiap hari setiap hari kita dipaksa untuk ibadah, beda dengan agama yang lain. Wa idalam tangkote ya lan ing dalem nalikane ora terpegot tidak terputus apa arah batu demen warah batu lan wedi, ketika cinta dan takut tidak terputus, istadama mongko sentosa langgeng apa satu falki salate makhluk. Kalau kita selalu cinta, kalau kita selalu merasa takut, maka sholat kita akan selalu terlaksana. Tapi hasbi kuat ya robah, dan dengan arah-arah yang kira-kira kuat ya robah, dengan kuatnya rasa cinta, batilan kuatnya rasa takut, yakunu mongko ono apa istifa'uha amreh nuhoni salat, amreh melakukan sholat ala kamali yang atasnya sempurna, wataksirilan pepeko. Pepeko itu kayak kamal itu kan kita melakukan secara taat terus menerus gitu kan. Kalau pepeko itu kayak kita bolong lah bahasanya. Pihak yang dalam sholat an halil jawasi saking tingkah menang. Qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholatu tapi sholat iku mikyalun, takran itu timbangan. Faman mongko utawi sapane wong iku wafa nyampurnake sapa man. Wafa wufiya mongko den sampurnake kelawan ganjaran lahu marang man. Wa man utawi sapane wong man wong iku tofafa ngurangi fakot alimtum mongko temen-temen roh sapa sira kabeh mak ing perkara kola kang wis den firmanaken sinten Allah fil mutaffifin iki guys surah ayat wailul mutaffifin. Pokoknya itu tentang kecilaka bagi orang yang meninggalkan timbangan. Jadi level level meninggalkan sholat itu atau level sempurna tidaknya sholat itu berkaitan dengan yang sholat walil mutaffifin ya. Artinya itu kalau nggak salah celaka bagi orang-orang yang mutaffifin, itu orang-orang yang mengurangi timbangan, atau ketika dia nimbang pengennya di full kayak misal awake dhewe tuku beras pengennya di full nih, tapi nek awake dhewe ngedol timbangannya rada dikurang-kurangnya, itu sangat-sangat celaka, nggak adil. Nah, sholat pun demikian. Nek awake dhewe sholatnya bener-bener perfect nih, yo itu ganjaran luwih dhuwur. Tapi nek sholatnya yo ala kadarnya, yo gak oleh dosa tapi ganjarannya yo ala kadarnya. Jadi salah satu contoh orang-orang yang sujud sholat itu wenanan, yo kita bisa melihat pada sisi tato ini kira. Nah saya gak ada, tapi yo memang belum rajin sholat tuh. Biasanya ngomong sepuh-sepuh guys, batuk itu wireng. Nah saya itu pernah melihat orang Syiah sholat bareng sama saya di aksara itu sholat, tapi dia menjadi makmum dan ketika sholat dikasih kayak ada lempengan sekoin, kemudian dinamakan dengan batuk. Nggak tahu itu maksudnya apa. Nah masalahnya adalah saya itu kerap melihat di makna yang lebih universal. Saya kerap menemui testimoni dari netizen. Ya karena kan saya tempat sambat ya. Suaminya itu rajin sholat, secara spiritualnya rajin, tapi kok yojek ngelarani atine wong wedok, yojek kasar kata-katanya. Tapi hubungan sholat itu yo sregep, berangkat nenggone masjid yo sregep. Nah ini kita perlu memahami, dan saya kira di grup ini mungkin ada yang merasakan sholatnya mbah-mbah ibu atau beberapa kerabat kita. Nek dikon sholatnya nomor 1 wadan pertama kali datang
tapi hubungan karo bojone, hubungan karo anak wedok ora apik. Kaya apa NPD ya, narcissistic personality disorder, semacam itu, atau kayak ngerasa arogan. Nah itu gimana Pak seperti itu? Nah itu memang bukan sholatnya yang salah, karena ya orangnya belum bisa mengelola, karena dalam diri jiwa manusia itu ada memang segi kesalehan. Orang yang secara saleh secara spiritual itu belum tentu nanti saleh secara emosional. Secara emosionalnya bisa saja bermasalah. Di sisi lain, banyak orang-orang yang gak pernah sholat tapi emosionalnya kuat banget. Contohnya siapa? Mbak Elsie itu misalkan, kurang emosionalnya kurang keren. Bagaimana coba? Begitu halusnya sikapnya kepada orang lain. Mbak penjual, ibu-ibu penjual apa namanya, penjajah dirinya itu ya, naudzubillah, itu betapa emosionalnya kemarin banget bisa melayani, sehingga suami orang itu bisa sangat terpuaskan. Beda dengan istri yang sah, yang kadang itu emosional rajin terus hafal Quran, masih terjadi emosional yang karo bojone mengkerut terus. Nah ini makanya kita harus bisa mengimbangkan antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional dengan seimbang. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu tentang mapan secara intelektual. Jadi dari aspek kokoh spiritual, cerdas intelektual, dan mapan emosional. Itu perlu kita penuhi. Nah kalau di buku saya yang menjadi santri ideal itu cuma tercantumkan kokoh spiritual dan cerdas intelektual, belum ada mapan emosionalnya. Makanya saya kadang masih suka emosi itu ada selama di Jakarta dulu awal-awal. Baru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qol man utawi sapane wong iku hanat ngentengake ngremehne sing salat untuk akhiran wae lah. Apa meneh jam 3 wis genah jam 3 ndelok Liga Champion, ndelok bal-balan jam 3 bengi gak melek kok malah turu. Nah itu man utawi sapane wong iku hanat ngentengake ngremehake ngalahi ngatasi man apa salate man kana mongko ana sapa man alallahi ing atase Gusti Allah azza wa jalla iku ahwanu luweh dan entengake. Sebarang siapa yang meremehkan sholat, maka nanti Allah akan sangat meremehkan kita gitu. Ya Allah, ini naudzubillah. Nah ini sapa ki mau sing isak, coba sing belum isak kemudian wis padha gegeran ning grup, wis padha gegeran malam minggu urung isak, wis metu dhisik. Nah ini hati-hati, memang waktunya panjang, tapi kalau tidak ada hajat yang memang itu sangat-sangat darurat atau hajat ya batasannya hajat, sholat dulu kalau bisa. Kecuali kalau makan. Nah saya itu paling, kalau saya pribadi ya, kok sholatnya keadaan sendiri, kemudian lapar banget, saya mending makan dulu, wis genah mangan dhisik pokoknya, baru kemudian sholat. Karena kalau sholat dulu, wah itu bahaya. Kecuali kalau sholatnya jamaah, mangan kari-kari nggak masalah. Tapi nek sholatnya dewi, neng kampus misal, mulai jam kuliah, kalau sholat permangan di sholatnya bareng mangan, itu lebih bagus, lebih aman itu bagi saya. Tapi yo mangannya normalnya, kok mangan, sak ngopi nih, sak gibai, waduh susah kan. Pokoknya jangan meremehkan sholat ya teman-teman ya. Harap main sound horror, cak jedormu yo monggo-monggo selama belum ada fatwa haram dari pemerintah. Yang penting jangan sampai meremehkan sholat ya kan? Jangan asal nakal-nakali kayak apa wae, jangan meremehkan sholat. Salah satu tidak meremehkannya adalah memastikan baju, tempat kita, kemudian pakaian kita itu sebisa mungkin suci. Itu bagian dari benar-benar Bang situ lan den tembangake libak dilfus HI maring pira-pira sebagian pira wong kang fasih fidalika ing dalam kono salat akbil madhep ala sholawatika ing atase pira-pira salat ala sholawatikal khamsi ing atase sholawatika ing atase pira-pira salat sira al khamsi kang 5 kam pirang-pirang musbihun wong kang masuk waktu isu wong kang sintangi isu wa asahu lan menawa sapa musbihun wong sing tangi isu tadi morning person. Banyak wong orang yang morning person iku layumsi orang menangi waktu sore sapa morning person. Banyak sekali. Maka pagi hari kita itu dimulai dengan sholat, wudhu, sholat. Karena banyak sekali orang morning person tapi ternyata tidak mendapatkan sunset person, tidak menemui sore. Mastikbal lan ngadep sira, pas takbil lan ngadep
sira ngadepno sira al-yawma ing dalem dina aja dikakang nyata kopi taubatin ngelawan tobat tamhu mongko nglebur apa tobat dunuban ing pira-pira dosa sohifatil amsi melebur buku catetane amal kang den catet ing dalem dina wingi ngelebur buku catatan ngamal kang den catet ing dalem dina wingi. Kita dimulai dengan sholat tobat mastakbil al-yama al-jadid bitaubatin. Dimulai dengan tobat. Setelah sholat kita tobat. Nah, kalau kebiasaan saya teman-teman ya boleh ditiru atau enggak, tapi saya pakai logika aja ini. Enggak ada amalan dari siapapun, tidak ada, saya juga belum menemukan keterangan kitabnya seperti apa. Yang jelas setiap mau sholat malam ya, kalau sadar ya, kalau lagi sadar dan terbangun mau sholat malam, biasanya saya mulai dengan sholat tobat. Logikanya adalah ketika sholat tobat ya awake dhewe iki mengosongkan diri, ya ibaratnya awake dhewe mau ngecat atasan lah, ngapunten sadurunge mengganggu wekdalipun, mohon maaf sebelumnya Bu, Pak, mengganggu waktunya, ibaratnya seperti itu logika saya. Jadi sholat tobat dulu, setelah kosong sekiranya bersih, karena Allah akan menerima tobat kita ya. Nah, wong wedok kan belum tentu menerima sepuro kita ya. Tapi nah Allah jelas ya kan. Nah, setelah bersih baru nanti sholat yang lain-lain. Maka karena sangat lucu sekali kita bangun tidur terus kemudian moro-moro sholat hajat ngono kan. Moro-moro kayak anek pipi langsung Gusti Allah aku ndalu iki kan yo aneh banget. Piye ya nek sholat di logika Pak ya gak nyaman. Moro-moro sholat tahajud terus dongane wakai sakpole. Nah, dimulai dari tobat dulu, minta dan tidak hanya kita yang dimintakan ngapura terhadap keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita ya. Kalau guru-guru kita insya Allah kita kesulitan tidak banyak doa, tidak banyak dosanya ya. Kepada orang tua, keluarga itu setelah baru nanti setelah itu setelah hajat monggo, setelah tahajud monggo, setelah witir dan yang lain-lain monggo. Ini bagi yang sadar tuh salat. Sing gak salat yo enggak masalah, salat sunah. Fal yaf'alana mongko agawe temen sama sira diwajika kelawan wajah sira al-ghuda kang bagus. Apa al-bila bosok busuk. Maksudnya kita memulai hari dengan hati wajah yang bagus untuk menutupi wajah yang buruk. Fi'lal gulami kelawan kaya oleh petang ya. Seperti halnya sesuatu yang gelap, bisoti samsi kelawan rupane srengenge. Seperti halnya pagi yang gelap kemudian menjadi cerah dengan hadirnya matahari. Jadi hari-hari kita dimulai setelah hari kita itu merasa kayak gelap, dimulai dengan sholat supaya lebih bercahaya. Nah, itu tentang sholat ya teman-teman. Jadi di sini tidak dijelaskan mengenai, karena ini kan bukan video ya, lebih ke arah akidah akhlak ya kan. Jadi hikmahnya sholat, logika sholat, dialektika sholat gitu. Bukan syarat sholat, bukan rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, enggak seperti itu. Hikmatu fardhu syami, hikmahnya fardhu syam. Nah tadi hikmahnya sholat, sekarang adalah hikmahnya melaksanakan puasa. Nah ini bagi teman-teman yang tadi puasa tasu'a, saya sendiri sampai sekarang nggak paham itu puasa tasu'a ini profitnya nggak paham. Dia memang kelingan namanya sesuai gak poso, lakoni puasa kita lebih worth it nih kan. Dan memang kerasa lebih enteng nih dunia awak. Lebih worth it ini kayaknya kalau kita puasa. Profitnya nggak harus tasu'a. Nanti coba share di grup apa profitnya dari puasa tasu'a. Dan lebih ke arah FOMO kan, dulu story ini arah-arah tasu'a terus asuro kayak asik nih kita puasa. Kayaknya worth it nih kalau puasa. Suma faradho nuli merdoake sinten Allah Gusti Allah taala asyama ing poso. Atau damahulan dingina sinten Allah ing poso ana zakati yang atas zakat al-amali kang bangsa harta mendahulukan sholat puasa daripada zakat. Kita aluko sukrono bergantungan apa asyamu poso bil abdani kelawan badan, karena puasa berkaitan dengan badan dan lebih mudah beribadah dengan badan daripada beribadah dengan zakat dengan harta, maka harta ditaatikan.
Nah, dulu itu ada yang tanya, wali santri itu nanya kepada saya, bawa LKS, tats gitu kan. Jadi beberapa wali santri sini kalau manggil saya itu tats gitu. Saya nggak nyaman loh sebenarnya, tapi gimana lagi ya. Adatnya orang sini itu kalau guru ngaji dipanggil stat gitu, orang-orang kota itu. Ini gimana nih, buku LKS kok dimulai dari puasa dulu, bukannya itu zakat dulu ya. Oke, kemudian, oke Pak, coba tak telah dulu. Nah, pada intinya adalah, kalau dari segi di hadisnya itu loh yang berbunyi al Islamu sing kok lali ya, pokoknya yang menerangkan tentang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, itu kan ada hadisnya itu. Kenapa kok ini di LKS tulisannya kok puasa dulu nggak zakat dulu? Kemudian tak tenang Pak, itu kalau sejari nahwu, wawunya itu bukan wawu litartib, bukan wawu yang menerangkan tentang mulai mengawalkan dari awal kemudian semakin ke belakang semakin akhir, itu enggak, hanya wawu atau biasa gitu. Kemudian di sisi lain, kalau ini lebih jelas lagi, kenapa kok puasa dulu? Karena puasa itu lebih mudah dilaksanakan oleh manusia daripada zakat. Puasa siapapun wajib melaksanakan, zakat ada batasannya. Wong miskin gak wajib zakat. Maksudnya zakat mal ya, zakat fitri tetap. Dan wong miskin, yo iso wae gak wajib zakat selama dia memang gak di beras. Daripada ngutang beras yang di zakat kan mending dipangan gitu. Dari hutang tidak wajib zakat. Orang yang barang mau dizakatkan itu barang hutang, malah perlunya kita yang dizakati. Janganlah, semoga kita semua menjadi muzaki ya. Semoga kita semua menjadi muzaki yang setiap minggu itu zakat terus sampai akeh cabang penghasilan kita. Wakana lan ono iku fi ijabi dalam masjid bagi poso apa hasun kegerehi alasannya ala rahmatil fuqara ing atase melasine pira-pira wong fakir, karena kasih sayang terhadap orang-orang fakir. Wa amihim lan aweh mangan ing wong fakir, wasadda sawatihim lan buntone luwene bangete luwine wong fakir. Lima krono perkara ana hukang nyonggo sinten fuqara ing ma min syiddatil mujati saking buangete luwe fi saumihim dalam posone fakir. Makot kila Ali Yusuf. Nah, alasannya kenapa kok zakat itu kemudian diwajibkan? Karena juga selain itu untuk selain untuk memang membersihkan ya, seperti artinya zakat itu artinya bersih. Selain itu adalah untuk berjaga-jaga, ada orang fakir yang dia puasa kemudian tidak ada makanan sama sekali yang dia makan, maka di akhir-akhir bulan Ramadan ada zakat fitri ya, untuk orang-orang fakir itu sing ternyata kentekan biaya gitu mangan kan bisa memakan zakat tadi ya. Makot kila ya bayangkan Kanjeng Nabi Muhammad itu 1400 tahun yang lalu bisa mendesain kehidupan sosial masyarakat sekonstruktif itu ya, sekomprehensif itu kan sangat luar biasa. Wong luwe dipikir memeratakan kekayaan orang-orang kaya itu dipikir beneran. Kan ada Nabi. Makot kila lan teman-teman dan capake Yusuf marang Nabi Yusuf ala nabiyina wa alaihi salam. Ataju ana toh luwe sapa sira? Apakah kamu lapar? Wa angta hale utawi sira jenengan Kanjeng Nabi Yusuf ala khazainil ardi nguasani pira-pira gedungi bumi. Kenapa kamu itu masih lapar? Padahal dirimu itu tuan tanah loh Nabi Yusuf, penguasa bumi ini. Nabi kok cek luwe, maksudnya ya cek ngelakoni poso waktu itu lah ya dikatakan. Fakola mengkonulin jawab sinten Nabi Yusuf, ini temen setuhune ingsun akhofu iku wedi sapa ingsun an asba'a ing yen to warak sapa ingsun fa ansa mongko lali sapa ingsun al-ja'i'a ing wong kang luwe. Jadi kaya tepos lira lah ya bahasa sekarangnya. Aku yo pengen ngrasakne lah.
ngrasakne luwe juga lah. Mau aku wis mentang-mentang sugih ngene yo ben gak lali karo nasibe wong luwe. Dadi nek awake dhewe misalnya ya kalau kita ini puasa kan akhirnya ngerasa wah iya yo luwe busy banget ya poso itu ternyata lapar, ngeker sahwat, haus ya kan. Jadi kan ingat, wah iki aku duwe-duwe. Ya nek wong sing ra duwe duwe terus piye? Wong sing fuqara-fuqara itu bagaimana nanti? Akhirnya kan ingat untuk menyedekahi mereka. Ingat untuk peduli terhadap mereka. Gak sewenang-wenang ngono lho kemudian ketika punya harta. Lah ini mirip zaman sekarang, pejabat-pejabat itu nggak pakai patwal lah ya, nggak pakai patwal. Ya karena tepos liro ben ngrasakne ruwete macet ning gone Jakarta iki ruwete kaya apa ben roh. Ada juga yang pejabat mengusulkan untuk ngantri kayak menaik KRL. Ya ben ngrasakne KRL itu ya Allah dempet-dempetane minta ampun ya. Kayak kandang sapi dan melebihi lagi ya di jam-jam sibuk. Bisa batuk ketemu batuk. Parah banget itu orang-orang KRL. Hanya pejabat biar tahu merasakan hal seperti itu. Ini juga dilakukan oleh Nabi supaya tepas liro. Sumal 5 krana perkara fisaumi ing dalam poso. Min kohri nafsi bayane sanggeng nyerang nafsu, menyerang nafsu, mengeker hawa nafsu wa illa luhalan nginaake nafsu, mengginakan nafsu. Pengen mangan seblak, ojo poso ya. Sing lagi mantan anyar pengen bereproduksi, gak iso iki lagi poso. Kasri sahwati lan mecah sahwat. Makanya nek sing arek rabi iki nek iso yo ojo arek Ramadan. Bahaya itu. Karena lagi on fire terus sebelum Ramadan kok ruah ya. Bulan Syaban menikah kemudian on fire-nya di bulan Ramadan kan itu susah banget kalian. Kasri sahwati lan mecah sahwat al tauliyati kang nguasani alaiha ing atase nafsu mecah sahwat dilawan berat wa isyari nafsi lan aweh weruh nafsu mak ing perkara ya utawi nafsu iku alih ing atase mak minal hajat isangge hajat ila yasir tu amit saking kidek mangan masyarafilan ngombe lah saiki do poso do mangan do poso apa jenenge do poso ketika bukane langsung padha kaya sendam. Aduh walemu tajulan wong kang hajat ila syai'in marang suci iku dalilun kang ino bihi kelawan syai'. Ya ben kita sadar loh, kita butuh terhadap sesuatu itu. Orang yang paling hina adalah semakin banyak butuh sesuatu. Ben ngerasa nih butuh mangan, butuh ngombe ki awake dhewe ino ya menungso sing biasanya sombong duwe jabatan gitu. Jadi menteri SDM misalkan, wah ternyata poso kan, poso ternyata ki aku ya butuh mangan, ternyata aku ya butuh ngombe, ngerasa. Yo apalah tatafakarun tapi ya, biasa lang kelawan iki dalilun bihi itaju gawe hajat sinten Allah Ta'ala alaman ing atase wong itakhoda kang ngalap den itakhoda kang ngalap Isa ing Nabi Isa ala Nabi wa salam wa ummu lan Siti Maria ya kan alheni ilaihinna ing keduanya min dunihi saking saliyane Allah. Nah, kenapa adanya puasa? Kemudian kenapa kok itu kita makan kan? Pakola kenapa? Itu untuk apa ya? Itu sebenarnya ini untuk umat-umat Kristiani ya. Pakola berfirman, mal masihku ora utawi Nabi Isa, Nabi ya Ibnu Maryam anak Ibnu Maryam illa rasulin kejaba rasul. Qad kharat kang lewat ing kopli saking sadurunge. Saking sadurung Isa apa rasul rasul kerutusan wa umumul tawi ibune Nabi Isa iku sadiqah wong wedok sing jujur ya sadiqah wong apik lah karena ana sinten Nabi Isa lan ibunya iku yakulani to ama yo padha lah mangan yakulani padha mangan karone atau ama ing panganan itu kok iso lo Nabi Isa ini Nabi Isa dan Siti Maryam itu jangan dituhankan mereka berdua juga beliau berdua juga butuh makan kok dijak untuk makan kok dituhankan asline ngono faja'ala mengkono lindadake sinten Allah ihtiyajahuma ing hajate Nabi Isa dan
umuhu ila ta'ami marang ma'an pada makanan iku nakson ing kekurangan bima ing dalem Nabi Isa dan pokoknya cek podo le mangan sego makanya ojo isinan sing arep wawancara dan semacamnya ojo isinya ini kan ada istilah wong Jawa kan ada istilah podo le mangan sego kok bingung kan nyapa wedi podo le mangan sego kan karena itu an ayakuna sanging ono sapa Nabi Isa dan umuhu ilaihinna iku ilaihinna ya kok Tuhan karone kok ngono kok ditatin Tuhan wong cek butuh mangan kok kan butuh makan dan semacamnya. Maka wasofalan teman-teman nyifati sinten Hasan Basri rahimahullahu taala maksal insani ing kurang menungso itu ami kelaman to amal goriki lan sakjane mangan akola mongko Hasan Basri itu menyifati kekurangan manusia selain pada makan dan minum menyifati betapa hinanya manusia akola ngendikan sinten Hasan Basri miskinun utawi miskin insan iku miskinun utawi miskin iku ibnu Adam mahtumul ajali tur iku den pasti ajali jelas genah nek mati gitu loh genah mati apa namanya menungso genah nek mati ini ya kan pokoknya semiskin-miskinnya sehina-hinanya ya makhluk itu ya manusia kan genah nek mati mahtumul tur kang den umpetake waktu mengkonten umpetake opo al amalu angen-angene di pikirannya nggak perlu tidak apa ekspektasinya tidak melulu nanti jadi apa terrealisasi mas turun ilali tur iku kang den tutupi pira-pira penyakit katakanlah kang kudeman saponas ilah min kelawan daging wayang dur lan ngucap saponas ningali saponas bisa min kelawan gajah ngomong karoan otot yang tur gajah meripat ini bagian kayak gajah dia wes maulan ngurung soman bi admin kelawan balung asiru jawatin iku kang den ya merasakan lapar gitu lah sore usap atin lan iku kang den banteng marek nek wareken yo ora iso obah tu kang nglarakake apa yasmau admin asiru yasmau bi admin kang den apa jenenge kang den inake apa miskin tadi apa al-baqatu nyamuk watun tanahulan den gasinake ing insan apa al-arqatu keringet yo mampu kacen manungsa kan apa ya ambune bau manungsa berbau gitu loh watak tulahulan den pegot sapa insan al-surqatu ing seretan apa seretan asal kok ing seretan lan yang meniku kang ora miliki sapa insan linafsi maring awak dhewe insan doron ing kebahayaan kita tidak bisa menjaga diri dari kebahayaan pasti bahaya selalu mengintai wala nafan lan ora ing kemanfaatan kita tidak bisa memastikan diri kita itu selalu bermanfaat selalu hidup enak kan wala mautan lan ora mati tidak bisa berlindung dari mati wala hayatan lan urip wala nusyuran lan bisa hidup. Nah, untuk bahasa doron naf'an mautan kita masih bisa menjawab ya dalam karena zamannya Imam Basri itu dulu hidup di zaman yang masih sangat-sangat tradisional ya kan. Nah, zaman sekarang untuk melawan doron ini kita bisa menyewa bisa menyewa bodyguard. Kemudian kita bisa memakai mobil ya. Meskipun masih ada potensi kecelakaan atau setidaknya kita bisa mengurangi lah ya. Kemudian dan tidak ada kemanfaatan kita kemudian bisa nyaman hidup ya. Nek panas ya iso nggawa AC. Nek kadem ya iso selimutan. Beda dengan zaman dulu yang polos kayak gitu kan. Bahkan di buku Homo Deus-nya Yuval Harari itu manusia zaman sekarang itu sudah mencoba melawan mati. Ya kan karena ada penemuan lah pokoknya bisa memperpanjang umur. Itu berapa terbantahkan. Tapi untuk mati tetap wala hayatan lan urip ya sulit juga untuk memperpanjang hidup. Wala nusyurun lan tangis sang kubur lagi gitu. So, besok nanti juga kita tangis sang kubur. Pangandur mongkoni ngalos sira ila lutfi maring merasi Allah bina lawan kita. Tima ing dalem karo au sebab kang wajib izin Allah menasihami saking poso ana nek kasih kita. Awake dhewe poso iku termasuk di welasi Allah. Kaifa kale koyo apa? Ai qadu gugah sinten Allah atukula ing akal. Sebenarnya poso itu untuk mikir awake dhewe iki lho jek menungso. Jek hina lahu marang siam. Apa kanat lan teman-teman ana apa ungkul
anhu saking siam iku wafilatun kang lali au mutaghafalatun utawa kang den etok lali wanafan nufusi lan manfaat lan paring manfaat sinten Allah an nufusa ing berarti bihi kelawan poso walan takunan ora ana apa nufus laulahu lamun ora ana utawi poso iku maujud iku muntafiatan kang ngalap manfaat wala nafaatan lan ora kang ngalap manfaat. Awake dhewe iki lali utawa ora tok lali karo poso iku memang bener-bener apa jenenge bermanfaat banyak gitu loh. Tok lali kok memang lali. Jadi ya itu tadi manfaat puasa. Itu menunjukkan bahwa kita itu masih butuh pada makan dan minum dan lain-lain. Dan saya dulu waktu ngaji sama Buya Kafa itu masih ingat di ngaji ya manusia Imam Ghazali itu ngendikan gak usah bangga lah jadi manusia, gak usah terlalu menyombongkan diri. Ya sama seperti Hasan Basri tapi lebih jelek lagi. Kalian itu keluar, kenapa kalian bangga? Kalian tuh keluar muncul ke dunia ini, kalian muncul ke dunia ini melalui lubang yang itu lubang kotoran, melalui lubang kotoran. Terus apa meneh? Minyak sing paling mahal di dunia iki iku terbuat dari sesuatu yang sebenarnya penyakit, yaitu minyak sing nggone kijang, nggone rusa itu apa jenenge? Minyak apa namanya? Itu kan dari luka hewan ya kan, dari luka hewan yang kemudian lukanya itu mengeras dan menjadi wangi. Hanya kan dari luka itu. Kemudian kain terbagus di dunia ini itu terbuat dari sesuatu yang paling menjijikkan, kain sutra itu kan dari ulat, menjijikkan sekali. Ya lantas kita mengapa kok mau terlalu cinta kepada dunia? Katanya gitu. Ya artinya cinta kita memang tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia, tetapi kita sangat diperbolehkan untuk memiliki dunia. Tapi jangan sekali-kali kamu tidak cinta terhadapnya, tapi berusaha untuk memilikinya. Itu malah ngelatani hati. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Hikmatul faradhiz zakati. Mohon alam bisawab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa di syafaat Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ulillah ilana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya karena dua dia karena setengah ini boleh berdiri langsung masyarakat mulai bisnis bisa itu pernah lagi semua bisa lagi Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sagib. Syaratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadrati ila jamil masyaykhina fil adhin adatil ulama usnul salih syafana alillah wa la putus syaikhina ya ciri dan asal samsul alifin ya ciri dan asal itu sama Allahumma Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan dua iya kan sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu ta'alum linaini ridallahi wa izalati tahli an nafsi wa khairihi wa ihya isini wa syukuri nikmati fi nati sauti kalimat tawakul. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini ya hikmahnya zakat. Hikmah difardukannya zakat. Hikmatu fardhi zakati ai hadza utawi ai hadza iku hikmatu fardhi zakati. Hikmahnya fardu zakat. Summa farado nuli maratu akisin dan Allah az-zakata ing zakat. Zakat al-amwali ini kira-kira zakat bondo. Zakat itu kan berangkat dari kata zaka ya yang artinya suci. Jadi kalau kita maknani lain ya zakat al-amwali bisa dengan menyucikan beberapa harta. Taqaddamu halan dinginake sinten Allah ing iki mau apa jenenge zakat. Allah mendahulukan zakat ala fardil haji ing atase ngalahake ing atase fardul haji. Zakat didahulukan daripada haji. Di anafil haji krana teman setune ing dalam haji ma infakil mal sartane infakil mal apa safron perjalanan lelunga touring melakukan sebuah perjalanan syakon kang rekoso karena di dalam haji itu melibatkan perjalanan yang memang berat
Fakanat mongko ono apa nafsu ati ila zakati marang zakat iku asra uluwih enggal-enggal, lebih cepet-cepetan, enggal-enggal, lebih sacet melakukan zakat. Apa nih ijabatan oleh nyembadan menerima minha saking ati ilal haji tinimbang saking haji. Zakat itu didahulukan daripada haji ya, karena zakat aspeknya cuma harta ya kan, mengeluarkan harta. Cuma meskipun toh itu cuma, tapi yo juara nih isi melakukan zakat. Dan saya kira di grup ini yang masih ngaji ini 90% paling ini ya masih statusnya mustahik semua. Semoga kita semua menjadi muzaki ya. Itu doa yang setiap sudah beberapa kali saya ucapkan. Semoga di grup ini semuanya menjadi muzaki yang kemudian setidaknya dalam 1 bulan itu harus zakat mal. Betapa kayanya kita. Amin. Fakana mongko ono fi ijabiha ing dalam menerima apa jenengi zakat amwal apa muasatan bantu lil fuqara'i marang pira-pira fakir. Wa muawanatun lan nulungi li dawil hajati marang pira-pira wong kang duweni hajat. Karena dengan zakat itu bisa membantu orang fakir. Selain itu juga menolong orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman. Jadi teman-teman ini saya kira yang di sini jangan hanya memahami zakat dari aspek zakat fitrah, zakat mal ya. Mungkin karena di sini isinya masih santri, masih pelajar, mahasiswa ya belum ada kewajiban itu. Jadi belum siap. Apa sih zakat? Saya kira masih sedikit yang perhatian sama zakat. Ya kita mulai tahu dari sekarang ya betapa pentingnya zakat. Takufuhum kang nyegah apa zakat amwal ing fuqara nganil ba'doi saking bendu-bendunan. Zakat bisa mencegah bendu-bendunan, perbencian. Matam na'uhum lan mencegah apa zakat minal qoti saking kotokotan dari kote apa ya? Bisa dikatakan kote itu kotokotan itu yo gelut lah. Karena dulu ada zakat ini fungsinya adalah untuk memangkas jarak antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau gapnya terlalu jauh, bahasa ekonominya apa gap itu? Apa jenenge? Kesenjangan ya, biar nggak terlalu senjang gitu loh. Orang miskin itu saya kira apalagi orang Indonesia, meskipun statusnya miskin, selama setiap hari masih bisa makan, jadi iso nyekolah nih anak, wis cukup banget kok. Lah makanya salah satu aspek yang menjaga tidak terlalu jauh kesenjangannya yaitu melalui zakat. Watab asuhum lan gelemake apa zakat ing bisa menimbulkan kemauan zakat itu terhadap fuqara ngalah tawasuli maring tepungan iso raket jadi gak minder ketemu wong sugih gak minder tidak terlalu senjang ya kan. Kemudian li anal mal karena setuhune wong kang anak-angen keinginan iku wusulun kang akeh nepungi warojak lan wong kang ngarep-ngarep iku haibun kang peti wa idza zala mongko ing dalem nalikan ilang apa al amalu angan-angan karena sebuah keinginan itu ada menimbulkan sebuah gejolak ya kan? Dan ngarep keinginan dan kebutuhan mengharap toma itu yo bisa menimbulkan ketakutan juga wa idza zala ing dalem nalikan ilang apa al amalu angan-angan keinginan itu hilang kebutuhan lah ya keinginan atau kebutuhan ing kita roja ilan pegote pengarep-ngarep wastadat lan banget apa al hasatu hajat Pak kuat mengkotung ibu apa al ba'dahu bendu-bendunan. Ketika harapan menjadi hilang dan keinginan kemudian dibungkam maka akan istadat al hajat banget kebutuhannya banget wakuat mengkotung ibu apa al ba'dahu bendu-bendunan permusuhan hilang harapannya harapan untuk kerja nggak ada harapan makan nggak ada cita-cita dibunuh nggak ada harapan yo akhirnya menjadikan wakoat al-ba'do permusuhan itu terjadi di tahun 1998 ya teman-teman ketika gap antara yang kaya dan yang miskin itu sangat jauh sekali akhirnya kan nggak terima menimbulkan permusuhan menimbulkan sikap agresif akhirnya ya korbannya wong Cina karena waktu itu yang cenderung kaya raya orang Cina yang punya ini orang Cina ya kan akhirnya wong Cina dari enak pemerkosaan di mana-mana, perampokan ya kan.
di kota-kota manapun gitu, di pusat-pusat kota ada waktu itu. Nah, alhamdulillah semoga nggak terjadi lagi lah. Supaya hal itu tidak terjadi ya ada stabilitas ekonomi. Nah, dan stabilitas ekonomi ya salah satunya melalui zakat. Wastadat lan banget opo al hasadu hasad. Fadasa mongko anyar teko opo atako tu pekot-pekotan perkelahian baina arda bil amali antara piro-piro wong kang duweni harta wong sing sugih wal fuqara ilan piro-piro wong fuqara ya. Wafakot lan tumibo apa ada batu sesatron permusuhan akhirnya menjadikan permusuhan karena terlalu ketimpangan, terlalu adanya kesenjangan. Bena dabil hajati ing dalam antara wong kang duweni hajat, wong sing duweni hajat. Wal agniya dan orang-orang yang kaya. Hatta tudro sehingga nekake ila tagolibi marang menang-menangake. Ila apa namanya? Menang-menangake ngalal amwali ngalasi bondo takdiri lan ngapus-ngapus binufusi kelawan diwerake. Hada ikilah musatul fuqari bantu wong fakir ma'amasatan iku ma'amasatane perkara fi zakati ing dalam zakat. Ketika zakat itu nanti terlaksana, maka permusuhan, kesenjangan, kemudian kepanikan antara orang miskin, termasuk kepanikan orang kaya kok tiba-tiba menggugat itu tidak akan terjadi asalkan perekonomiannya yang rata. Nah, salah satu perekonomian bisa rata melalui zakat. Makanya 2,5%. Wis toh. Wong preman-preman, orang-orang siapapun itu selama perutnya terisi, insya Allah tidak akan ada gejolak apapun di dunia. Salah satu ada fenomena horeg itu kan juga karena ya ada aspek ekonomi, ada aspek sesuatu yang tidak tercapai dari orang-orang miskin. Orang-orang fukara hiburan angel nenggone metu nendi larang akhirnya yo hiburan sing paling murah dan terjangkau ya horeg itu menurut mereka meskipun itu ternyata hiburannya kemudian semakin kesini ditarif mahal banget itu keluar dari sisi hiburannya yang sebelumnya menghibur akhirnya melebur tapi di sisi lain cobalah orang-orang horeg ini dikasih sesuatu yang itu adalah bisa menampung aspirasi dia dari sisi ekonomi ya saya yakin akan selesai. Maka komentar saya di postingan Serambi Lirboyo itu ya tadi melihat dari aspeknya pemerintah tidak bisa langsung halal dan haram karena ya tadi pasti ada pihak yang dirugikan pasti itu kan pelan-pelan loh Homer kok nggak di Homer kenapa nggak dilarang nggak bisa Homer nggak bisa dilarang secara haram perda itu nggak bisa orang minum minuman keras tidak dilarang secara undang-undang ya makanya terlokalisasi di tempat disko di tempat dugem dengan caranya masing-masing teman-teman minum miras di jalan nggak ada unsur pidananya nggak ada nah bedanya nanti kalau minum miras mabuk kemudian gelut nah baru di situ ada unsur pidananya lah horeg ini juga demikian secara mutlak pertamanya ya awalnya itu belum menimbulkan unsur pidana kemudian timbul unsur pidananya ya ketika sudah mengganggu yang lain baru unsur pidananya ada nah makanya perlu dilokalisasi makanya perlu dilokalisasi ya kan sepertinya ada pro kontra ya misalnya orang yang berjajan di orang-orang yang mohon maaf itu akhirnya dikasih lokalisasi ya kan nah orang-orang horeg itu juga perlu susah kalau kemudian langsung rata ini sudut pandang dari pemerintah dari Umaro ya kan? Dari sudut pandang LBM pikir sudah benar untuk diharamkan tuh benar memang paradigmanya itu ya juga halal haram teman-teman LBM itu udah benar banget tapi kalau paradigmanya seorang Umaro itu tidak lagi jadi gitu ya teman-teman ya semoga cepat adalah penanganan min tamrini nafsi saking melatih nafsu hatta alas sama hati sehingga ngatasi lomo mudah kang den uji wong nek lomo iku dipuji lomo bahasa Indonesia apa ya lomo dermawan maka akan mendapatkan pujian mudana berarti suhilan ngedohi medit bahasa Indonesia apa pelit dan menjauhkan pelit apa almamu kang denina wong medit dinali anas sama hati korona teman setuhune lomo jadi untuk sekarang ini bagi teman-teman bisa menjadi seorang yang pengikutnya banyak bisa melalui
lomo. Wis gak usah ngalim. Jangan tetap berusaha ngalim. Aja ngono, diksinya jangan segitu. Enggak ngalim tapi lomo, ya kan? Wis. Enggak usah ganteng-ganteng tetapi apa bahasa keren. Nyah-nyoh itu saya yakin akan pada suka. Makanya follower ya Mr. Beast ya kalau nggak salah ya, subscriber di YouTube terbanyak sekarang itu kan dari orang yang lomo yang dermawan ya kan, sering mengadakan giveaway ya kan. Jadi sekarang untuk ya dalam aspek untuk mendapatkan jamaah itu tidak melalui hal ilmiah, bisa diraih dengan hal-hal yang sekiranya lebih ke arah murah hati kan. Lomo lianna sama hati karena teman suni lomo dermawan tap asun nangeake menimbulkan al adil hukuki ngatasi nekani berhak wasyuhu utawi kumet wong medit pelit iku yasudu nyegah manha saking hak wama utawi perkara ya asukang nangeake orang yang menggregahkan yang menyadarkan ngal adil hukum yang ngatasi nekani berhak fasdir mengko gawo patut apa bihima bihi lawan ma apane hamdan den puji wa utawi perkara soda kang nyegah anha saking hak aklik mongko gawa bihi lawan ma apa zamun den ino sesuatu yang menimbulkan untuk sesuatu yang itu sebabnya kita bisa melaksanakan kewajiban itu patut dipuji dan sesuatu yang bisa melaksanakan kewajiban itu patut untuk dihina. Laqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya partai kemudian apalagi sistem demokrasi yang menang ya yang paling lomo, paling dermawan, yang paling banyak keluar uangnya. Semakin partai itu kok sedikit mengeluarkan uang, ya akan sedikit mendapatkan suara. Harta berbicara dalam hal ini kan. Idealisme orang Indonesia itu sudah mulai berkurang karena sudah realistis ya. Banyak lah ini kajiannya nanti mendalam. Syarrun utawi elek wong orang yang paling buruk. Saruma utawi luweh banget apa jenenge perkara utawa kanten paringake sapa al abdu abad hamba iku sukhun kumet hariun kang nyusahake wong sing medit terus dia itu susah medit dan susah dengan kemeditannya wajib nun lan cerih penakut kholiun kang ngilangi akal kang ngilangi irang maksudnya medit yang nyusahake iki yo dia pelit takut nanti hartanya habis pelit nanti hartanya gimana besok makan apa ya kan wajib nun lan cerih kholiun kang ngilangi akal saking takutnya sampai ranti akal kecil khawatir dan semuanya dan itu adalah hal yang paling jelek ya itu adalah hamba yang medit hamba yang pelit yang sampai khawatir dengan kehidupannya dan juga orang yang penakut yang sampai akal hilangnya. Zakatmu berikan kepada orang yang itu bukan sesuatu yang wajib untuk kamu beri, anak, kemudian orang tua atau siapapun yang itu menjadi kewajiban nafkah. Kasihlah ke teman-teman dekatmu, tetanggamu, atau rekan kerjamu sing ternyata gajinya lebih sedikit dari dirimu, kasih itu. Akhirnya dia agak tersadar gitu kan. Oh iya benar ya aku tak mulai zakat lah. Karena jarang yang sadar tentang zakat ini. Karena rata-rata orang-orang itu menunggu kaya baru zakat. Coba dibalik, kita zakat dulu supaya kita kaya. Siapa tahu. Amin. Suma farodon nuli mertiake sinten Allah al-haji haji pakana mengko ono apa haji iku akhiru furudihi akhir. Haji menjadi fardu yang paling akhir. Di anak kurang sunine haji iku yasma'u ngumpulake apa haji amalan yang amal ala badani kelas badan. Yo nggawa harta, yo nggawa jiwa, apa jenenge nggawa awak. Wa hakon ing hak fi malin ing dalam harta faja'ala mongko ndadekake sen Allah farduhu ing fardune Allah ba'da istiqraru qurbil abdani ing dalam sakwisen dadi tetepe pira-pira fardune badan furbil amali lan pira-pira fardune amal ya kuno supaya ana apa istisna suhum senenge makhluk bikuli wahidin kelawan saben salah siji minana ini saking rong perkara iku dari atan lantaran ila taslima marang gampangake perkara jamaah kang ngumpulake bainana ani ing antarane dua perkara makana mengko ana iku fi ijabi ing dalem majibake haji apa takkiron ngilengake liyaumil hasr maring dina kumpul haji ini mengingatkan kita pada kiamat pada mahsyar. Kenapa kok demikian?
Bimufaraqatil mali kelawan misahi apa almanu bondo, misahi bondo wal ahlilan keluarga, karena kita meninggalkan harta, meninggalkan keluarga. Wa khudwil ajzi lan dingin-dingine wong kang mulya badalili wong kang asor. DPDP kok DPDP wong kang mulya dan dari wong kang asor. Di situ di haji itu menjadi replika padang mahsyar. Karena di dalam haji, saya juga belum melaksanakannya. Semoga kita semua yang ada di majelis ini disegerakan untuk bisa haji. Amin dengan nada sonhorak. Karena di dalam haji itu menjadi replika orang di padang mahsyar. Di sana itu wong ahli maksiat yo ning kono, wong presiden yo nek kono, terus pejabat sing korupsi yo nek kono, pejabat sing jujur yo nek kono, budak-budak yo nek kono, wong Afrika sing jarine wong barat wireng yo nek kono, wong sing wayu-wayu yo nek kono. Di satu replika padang mahsyar. Nah, saya tuh agak nggak terima dengan sebenarnya di dalam hati saya tuh agak nggak terima dengan adanya di wukuf ya, dispesialkan tuh ya yang pejabat kemudian ada seperti itu. Itu kan aspek replika kiamatnya kan berkurang akhirnya. Karena ada tempat sendiri ya, dengan AC yang demikian. Aku jujur saya, wah ini kok malah menjadi semacam komersial ya. Oke, pas waktu wukuf mubeng itu kan campur semua tuh. Pas waktu tawaf itu ya, tawaf itu kan miskin, ayu, elek, pejabat, rakyat semua kan kumpul dari satu. Tapi ketika wukuf di Arafah, waduh ini menjadi ada eksklusivitas beribadah. Sing sugih dikai duwe alat, sing presiden haji duwe tempat tersendiri dengan dalil yang pasti ada pembenaran. Iya, piye nah ya, kita kan bukan decision maker. Misalnya protes tok. Wa fil wukufi yang dalam wukuf baina yadaihi yang dalam munggu ya Allah. Semua menjadi di bawahnya Allah, semua menjadi bawah kekuasaan Allah. Wasima ilmat mutiilan dadi kumpule wong kang taat wal aslan wong maksiat, wong taat kiai ulama yo ning kono, wong sing para gento-gento sing plek yo ning kono. Kemudian firroh bati yang dalam wedi min saking Allah. Barogobati lan demen ilahi marang Allah. Wa iklai ahlil ma'asilan lagi apa ya teman-teman, nanti coba yang tahu kasih tahu saya di lewat itu. Ahli maasi amas yang perkara istarofu kang lakoni sapa ahli maasi ing ma. Lagi kayak apa ya? Kesadaran orang ahli maksiat setelah melakukan maksiatannya. Pada damanan getone pira kang lakoni dosa. Wana damil mudnibina lan getone pira-pira wong kang lakoni dosa. Alama ing atase perkara aslafu kang lakoni dingin. Jadi di dalam haji itu menjadi sadar setelah dengan kemaksiatannya dan juga mencegah untuk mengulangi lagi. Fakola mengucap man sapa man wong haja kang haji illa kejaba ahdasa nganyar-nganyari sapa man taubatu mindam taubatan ing tobat mindamin saking dosa. Jadi esensi pertama dari haji adalah ahdasa taubatan mindam tobat dari dosa. Wa iklaan lan ninggal min maksiatnya saking maksiat. Jadi wah ini ada benernya. Kalau teman-teman masih ingat kemarin itu saya ngasih semacam tips amalan saya, yaitu saya nggak tahu amalannya, nggak tahu dalilnya di mana, belum nemu dalilnya di mana, belum nemu dawuh ulama, hanya beribadah dengan logika bahwa setiap malam itu setiap sholat itu bagi saya yaitu tekniknya adalah surat taubat dulu ya kan. Dengan logika kita membersihkan diri taubat itu. Saya nggak nemukan dalilnya dan ini ternyata ada dalilnya. Saya menemukan amalnya kan, karena yang diprioritaskan pertama kali adalah ahdasa taubatan min dambin. Baik akan lan ninggal min maksiatin saking maksiat. Walidhalika karena mengkono ahdasa taubatan min dambin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamatil had. Jadi setengah saking tanda-tandanya orang berhaji al-mabrur kang den bagusake haji mabrur, ada tanda haji mabrur. Ayakuna yen ana soman sapa ibu wong sing haji badha ing dalam sakwise haji iku khairon luwih bagus minhu saking sak durunge haji. Minhu saking apa jenenge sahibu sapa min khairon luwih bagus minhu saking wong sing haji qabla ing dalam sakwise haji. Yo bagus. Banyaklah ya aspek bagus itu, tentu ke aspek ibadah ya. Bahada utawi apa jenenge
hadis Nabi sahih. Liana nadama krana temasune ketun ala dunub ing ngatasi pira dosa iku maniun mencegah minal ikdami saking lakoni utawa melaksanakan dosa. Menyesali dosa itu mencegah untuk melakukannya lagi. Alihan sini itu. Atau batu tapi tobat iku kafaratun kang lebur lima maring perkara salah kang dingin min saking. Ketika kita itu tobat, artinya kita menghapus dosa-dosa kita yang dulu. Dan ketika kita menyesal, tobat dan menyesal, kita mencegah untuk melaksanakan dosa-dosa yang akan datang. Faedah kafa mongko ing dalem nalikane nyegah sepoman amal sing perkara kana kang ana soman iku yuktimu nekani alih ing rasema amba mongko metuhake ngan sihati taubati saking sohahe taubati man. Masihatu taubati utawi sohahe taubat iku tak tadi menangkake qabul hajatihi ing dingine hajati man. Tumana bahwa nuling-ilingake apa haji bima kelawan perkara yu'ani yani kang nyonggo abot sapa man ing ma nyonggo abot sapa man ing ma fi ing dalam haji bin masyaqati safari saking rekosane safar. Haji juga mengingatkan kita tentang betapa beratnya sebuah perjalanan al-mu'atikan nekake ilahi maring man ala mau ini mati saking atase panggonan nikmat di rofahatil ikomati kelawan inane mukim wa ansamatil autoni lan aring-aringan pira-pira tanah kelahiran kangen karo tanah kelahiran lian supaya condong sepaman ngalaman ing atase wong suliba kang den dedel sepaman hadihi nikmati ing iki lah nikmat wae bentuk eling adoh saka omah adoh dari negara perjalanan yang abot min abna isabili nyatane saking pira-pira abdalan abna isabil saking pira dalan sumak lam nuli wira sapa sira di musyahadati haramihi kelawan ningali bumi harame Allah dengan kita melihat Mekah Haromen dan Madinah aladika angsya kang nyukulake sinten Allah minhu saking haramihi apa dinahu ing agamane Allah Bapak asalan ngutus sinten Allah fihi ing dalam haram tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa bi musyahadati daril hijrah alati kang azza kang mulyaake sinten Allah biha kelawan darul hijrah ahla taatihi ing ahli taati Allah ing wong kang sing ahli taati ing Allah wa adalalan ngasorake jadi kita haji itu kita disaksikan kita melihat dengan musyahadati haram apa jenenge melihat negara yang di situ agama Allah ditegakkan, melihat tanah di mana utusan diturunkan, dan melihat bagaimana hijrah diperintahkan. Yang mana allati a'azzallahu biha ahla taati dengan memuliakan orang-orang yang taat. Disitulah Allah memuliakan orang-orang yang taat. Wa adallalan ngasorake sawa sinten Allah binusrati kelawan nulungi Nabi Muhammadin alaihi salatu wasalam ahli maksiat ahli maksiat dan di situ juga orang-orang yang mencoba benci pada Nabi kita menyaksikan di situ hatta khodoa sehingga ada asor lahu marang Nabi sinten uduma tajabirina pira-pira penggedini pira-pira wong kang delarung wong sing delarung iku wong sing sombong, wong sing nglakoni dosa. Di situ kita disaksikan bagaimana orang-orang itu pada tunduk kepada Nabi. Orang-orang yang sombong tunduk pada Nabi. Wa tadallalala di situ kita juga tunduk lahu marang Nabi apa zu'ama'ul mutakabirina pira-pira kepalane. Pembesar, stakeholder orang-orang kufar itu di situ ya pada tunduk kepada Nabi. Menyaksikan di tanah Mekah dan Madinah di gurun itu ya. Di negara gurun. Anahu teman setuhune agamane Allah dinahu ikulam yang tasyar ora gumelar tidak tersebar ngandalika makani saking mengkono panggonan alam koti kang putus walako lan ora kuat ba'da du'fi dalam sause apa albayini kang pertelo hatta tobakos sehingga meratani. Jadi ya tempat itu agama itu ya dari tempat seperti itulah agama itu tergelar bernyebar hatta tobako meratani apa agama al ardo ing bumi syarkon ing dalem
jagat wetan korban lan ing dalam arah-arah jagat kulon illa kecuali bimujazid dohiratin kecuali dengan mukjizat dohiratin kang pertelo jelas wanasrin lan pitulung azizin kang kuat semua itu dengan perlindungannya Allah ya kan. Kalau di logika ya gak masuk dakwah Nabi bisa sekeren itu. Jadi ya dengan tafakur nih haji, dengan haji ini tafakur. Tapi saya kemarin tuh di sini juga Ustadz di Aksara juga itu kan hajian. Beliau kan PNS Kemenak itu haji, kemudian buat story. Ya Allah semoga keluargaku, teman-temanku yang belum bisa berangkat haji. Saya nggak haji dulu nggak apa-apa. Tahun depan saya nggak haji nggak apa-apa. Yang penting teman-temanku yang lain itu bisa haji. Itu saya baru seperti itu karena banyak yang berdoa itu semoga saya bisa kembali ke situ lagi. Tapi ini enggak, doanya itu semoga teman-teman saya yang belum itu bisa haji lagi dan saya kapan-kapan lagi aja yang prioritaskan dulu untuk teman-teman belum. Nah, sekarang coba teman bayangkan ya para orang kaya itu yang tiap hari umroh, tiap hari haji, coba itu uangnya itu digunakan untuk kemaslahatan sosial ya. Itu kan ini bukan saya hasad enggak, lebih ke yang kaya-kaya itu yang haji tiap tahun, yang umroh itu membuat ekosistem ekonomi yang kuat gitu kan, yang ala-ala Cina itu kan bisa menyebar tuh betapa hebatnya. Mana mungkin kita ibadah dengan khusyuk kemudian tetangga kita itu pada merengkuh karena menahan lapar. Itu kan juga nggak pantas seperti itu. Bagaimana? Itu teman-teman di sini ya, haji Kanjeng Nabi itu saya kira haji cuma sekali doang. Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu sekali doang. Ini umat-umatnya malah bolak-balik ya kan. Coba prioritaskan. Zaman sekarang ini prioritaskan ya duafa itu supaya selesai dari masalah kesehariannya ya kan. Kemudian baru kita bisa ke sana kemari haji. Syukrullahi ala nikmatiddin wa ala bisawab al-Fatihah. Kalamu